Setelah terkurung beberapa waktu akibat pandemi, akhirnya kami dapat lagi menikmati hamparan hijau alam terbuka. Bersama dengan 6 sahabat, saya memilih kegiatan yang baru pertama kali saya lakukan, mendaki gunung. Dan gunung yang kami tuju kali ini yaitu Gunung Sumbing. Kami memulai perjalanan dari kota Tangerang menuju Wonosobo pada Minggu sore. Butuh sekitar 8 jam untuk kami tiba pada dini hari di base camp pendakian Gunung Sumbing Via Garung. Setelah menyelesaikan administrasi dan memenuhi persyaratan pendakian, kami bersiap berangkat dari base camp menuju pos 1 menggunakan ojek. Saya banyak berdoa dan mengingat Tuhan ketika menaikinya. Wajar saja, ojek Gunung Sumbing Via Garung ini begitu terkenal. Menegangkan bagi saya yang juga penakut menaiki roller coaster. Mantap jiwa. Setelahnya kami memulai perjalanan pendakian dari pos 1 pada pukul 11 siang. Trek di sepanjang perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 terbilang tak menguras banyak keringat. Terlebih masih banyaknya pepohonan di area ini. Tak lupa juga kami menyempatkan diri untuk bersuah foto di trek ini. Setelah 1 jam perjalanan dari pos 1, akhirnya kami tiba di pos 2 pada pukul 12 siang. Kebetulan warung yang ada di pos 2 ini sedang buka. Langsung saja kami merapat. Sambil beristirahat, kami menikmati gorengan yang telah kami pesan sebelumnya. Bagus dong. Tahu bulat nih, digoreng di pos 2. Digoreng di pos 2. Tahu bulat, cocol, makan. Karena saking betahnya berbincang sambil ngemil, kami cukup lama beristirahat di pos 2. Tapi tak apalah. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Ternyata di pos 2 adalah batas area pepohonan di sepanjang jalur ini. Dan beruntung di pendakian pertama ini, di sepanjang perjalanan pos 2 menuju pos 3, kabut melindungi kami dari terik matahari. Semangat kawan, gimana kawan? Semangat lah. Jogetnya dulu dong, juga semangatnya. Jelang tiba di pos 3 tempat kami akan bermalam, kami tak henti kagum memandangi hamparan hijau berselimut kabut. Dalam benak saya, tak sampai puncak pun tak apa. Menikmati sepanjang perjalanan ini pun, saya rasa sudah cukup. Akhirnya kami pun tiba di pos 3 pukul setengah 5 sore. Setelahnya, kami langsung mendirikan tenda. Bukan kami, tapi 6 sahabat saya. Maaf sobat, saya tak banyak membantu. Setelah selesai mendirikan tenda dan menikmati sore, kami kemudian bergegas mempersiapkan makan malam, dan kemudian beristirahat untuk perjalanan ke puncak esok hari. Esoknya, beberapa dari kami terbangun pukul setengah 6 pagi. Dengan cuaca yang cukup cerah dan sedikit gerimis, tampak pemandangan Gunung Sindur yang cantik di hadapan kami. Seolah ingin mengucapkan selamat pagi kepada kami. Mungkin karena terlalu kelelahan, beberapa sahabat memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Mengingat waktu tempuh dari pos 3 menuju puncak sekitar 3 jam. Anjing bertuang. Oh iya
Kami berbincang santai saat itu, sambil mengisi energi dengan sarapan pagi. Dingin banget loh. Tapi gue di sini hangat banget loh, sumpah. Hangat. Setelah beberapa saat berdiskusi, hanya saya, Fadil, dan Dani yang melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Kami memulai pendakian dari pos 3 menuju ke puncak pada pukul 6:30 pagi. Tak berselang lama, sahabat kami Fadil memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ia memilih kembali ke tenda untuk mengistirahatkan kakinya yang mendadak kram. Kami pun mengiyakan. Tak baik juga untuk dipaksakan. Kini tinggal saya dan Dani yang melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Seringkali kami beristirahat lumayan lama. Bagaimana tidak? Pemandangan landscape Gunung Sindoro begitu memanjakan mata. Ditambah dengan cuaca yang begitu teduh berawan dan sedikit gerimis. Setelah cukup lama bermain-main, kami kemudian melanjutkan pendakian yang dibarengi dengan hujan yang mulai turun lebat. Beruntung hujan yang turun tak begitu lama. Kami pun bergegas melangkah menuju puncak yang sudah mulai dekat. Tak beberapa lama, akhirnya kami tiba di puncak Gunung Sumbing pada pukul 10 pagi. Kami banyak menghabiskan waktu di puncak Buntu untuk bersuah foto dan mengabadikan momen. Setelah itu, kami berjalan menuju puncak sejati Gunung Sumbing. Dan di balik tebing ini, puncak sejati dan puncak Raja Wali berada. Akhirnya pendakian kami berakhir di puncak sejati Gunung Sumbing. Kami tetap melanjutkan pendakian sampai dengan puncak Raja Wali karena waktu sudah siang dan persediaan air juga sudah menipis.